Nisa selaku fasilitator hebat saya, dan yang terhormat Ibu Yuni Trikawati selaku pengajar praktik yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan hebat saya, Ibu Rosiana Rahayu. Ya, di sini beliau akan belajar bareng bersama saya untuk menjadi guru yang akan saya observasi. Di mana nanti kegiatan perdana ini yaitu pra-observasi. Berikut ini pelaksanaan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rosi, gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah Ibu Rosi. Ibu Rosi gimana? Sepertinya ceria sekali hari ini. Selalu. Oh ya, alhamdulillah. Iya, seperti yang sudah kita bincangkan kemarin ya Bu Rosi, kita sudah sepakat akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu Rosi, di mana di sini saya melaksanakan tugas dari modul 2.3, di mana di situ praktik coaching supervisi akademik. Apakah Bu Rosi siap? Insya Allah semampunya Bu. Alhamdulillah. Yang nanti insya Allah akan dilaksanakan besok ya Bu Rosi ya. Baik, di sini kita maaf ya Bu, di sini saya bukan menggurui ya Bu Rosi. Di sini sama-sama belajar ya Bu. Kita sharing-sharing gitu. Kita mampunya ibaratnya tuh saya sudah yakin lah Bu Rosi tuh sudah hebat, sudah prestasi, tapi juga ya, tapi di sini ya kita sharing-sharing di mana kadang kita merasa kesusahan ya Bu dengan murid yang banyak, dengan jumlah beberapa karakter, ada yang cepat, ada yang lambat ya Bu Rosi. Nah, di sini saya sebelumnya akan menanyakan terlebih dahulu persiapan besok yang untuk supervisi akademik Bu Rosi. Baik, terima kasih Bu Luki. Insya Allah nanti untuk persiapan kegiatan supervisi saya sudah menyiapkan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, lingkungan sahabat kita. Jadi di sana nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana upaya melestarikan air bersih. Kemudian karena ini tematik, jadi nanti muatan materinya itu ada 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua saya juga menyiapkan sumber belajar bagi siswa yang different, yang beragam. Misalnya seperti video, kemudian peta konsep, ada buku bacaan, kemudian ada lagi lingkungan sekitar yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Nah, kemudian saya juga melakukan pemetaan kepada siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dengan profil belajarnya dan minatnya, seperti itu kira-kira nanti. Masya Allah, sudah hebat sekali Bu. Sampai saya bingung ini mau mempertanyakan apa saja ya. Dilihat dari kesiapannya Bu Rosi itu udah luar biasa, udah seperti siap ya, udah kapan tinggal ayo sekarang aja juga siap ya gitu ya. Tapi di sini juga saya akan menanyakan terlebih dahulu ya Bu, kira-kira harapan apa ya Bu yang nanti akan Ibu Rosi harapkan dari pembelajaran untuk besok? Terima kasih. Mungkin harapannya nanti saya bisa melaksanakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan modifikasi KSE atau kompetensi sosial emosional dengan lancar, dan diharapkan nanti siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran, khususnya tema 8 ini. Begitu Bu. Harapan saya seperti itu. Luar biasa, sepertinya dengan kesiapan dari Bu Rosi, dari semua rancangan media ya Bu, baik dari tadi video, PP itu sepertinya udah lengkap semua ya Bu. Insya Allah harapannya besok sepertinya lancar dan saya pun nanti akan senang Mas melihatnya. Kemudian juga saya meminta untuk Bu Luki nanti mensupervisi saya untuk melihat apakah pembelajaran yang saya lakukan dari kegiatan awal, inti dan terakhir itu sudah baik atau belum, yang tentunya sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi nanti seharapan saya di akhir nanti Ibu bisa memberikan umpan balik mengenai kelebihan atau kekurangannya, seperti itu Bu. Dengan senang hati Bu Rosi, dan
pastinya kalau baru ini kan baru pra observasi ya Bu. Kalau dilihat dari kesiapannya Bu Rosi, dari apa tadi yang sudah RPP, media dan video yang sudah disiapkan, saya pasti besok optimis, yakin pasti semua berjalan lancar, tinggal nanti pengelolaan kelasnya. Dan ini tadi sudah ya Bu ya, apa harapan dari Bu Rosi. Dan sekarang saya ingin menanyakan Bu Rosi, kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok apa saja ya Bu Rosi? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya berikan dan insya Allah tercapai bagi siswa yaitu saya bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE, di mana siswa yang pertama, karena ini adalah muatannya IPA, nanti siswa bisa menganalisis dan menyimpulkan syarat-syarat kualitas air yang bersih, kemudian bisa menyimpulkan bagaimana siswa melestarikan upaya air bersih yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian karena ini juga berkaitan dengan difference, yaitu nanti melalui kegiatan produk siswa bisa menghasilkan karya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian ada materi bahasa Indonesia juga, melalui media yang beragam nanti siswa bisa membuat kartu tanya ya tentang materi kata tanya seperti ini, yaitu apa, mengapa, bagaimana dan seterusnya, begitu itu. Luar biasa ya Bu, tujuan pembelajaran sudah menarik, kesiapan sudah bagus. Dan ini saya mau tanya ya Bu, tadi kan di awal pembicaraan itu saya namanya murid ya Bu, menemui banyak hal, apalagi jumlah yang kemarin saya lihat itu kelas 5 kan 34 siswa ya Bu. Masya Allah, bagaimana Bu Rosi mengkondisikan nanti dari 34 siswa kan anaknya berbeda-beda karakter ya Bu. Nah, kira-kira itu strategi apa ya yang akan Bu Rosi laksanakan besok untuk menghadapi anak-anak yang otomatis punya karakteristik yang berbeda-beda, ada yang cepat ya Bu, ada yang lambat, terus ada memiliki mungkin kelebihan tersendiri ya Bu. Bagaimana strateginya Bu? Memang untuk setiap kelas pasti menjumpai siswa yang beragam ya Bu. Jadi ada yang cepat menyerap materi, sedang bahkan lambat. Nah, untuk itu saya melakukan tes diagnostis terlebih dahulu kepada siswa saya untuk mengukur kemampuan mereka. Kita kelompokkan menjadi siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, setelah itu saya melakukan pemetaan berdasarkan profil belajar mereka, gaya belajar mereka seperti apa, seperti itu. Apakah dengan menggunakan audio visual, kemudian visual, yaitu dengan gambar, kemudian mungkin dengan kinestetik ya. Nah, maka dari itu saya menghadirkan berbagai sumber atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka tadi. Misalnya saya membuat video pembelajaran bagi anak yang suka audio visual. Kemudian saya membuat peta konsep dengan menggunakan gambar. Kemudian saya juga menghadirkan lingkungan sekitar agar anak-anak bisa mengeksplor, yaitu pada kategori anak yang suka kinestetik. Itu gambaran saya, strateginya seperti itu. Kemudian saya juga mendampingi anak-anak ketika mereka diskusi, di mana saya melihat mereka bagaimana kemampuannya seperti itu. Kalau anak yang kemampuannya rendah saya bimbing, tetapi kalau anak yang kemampuannya sedang dan tinggi, mereka berusaha untuk mengeksplor sendiri ya, melalui sumber yang sudah saya sediakan seperti itu Bu. Luar biasa ya Bu, sepertinya saya jadi tidak sabar untuk besok menyaksikan langsung dan mengikuti langsung pembelajaran yang sudah direncanakan sama Bu Rosi. Dan saya ingin bertanya juga Bu Rosi, untuk mengetahui tadi kan ada terintegrasi KSE ya Bu Rosi, untuk mengetahui perasaan anak-anak tersebut terlebih dahulu Bu Rosi bagaimana ya Bu? Baik. Jadi karena materi saya juga menyelipkan KSE di awal pembelajaran nanti, insya Allah saya membuat papan emoticon. Jadi di awal pembelajaran anak-anak itu untuk mengungkapkan perasaan mereka sesuai dengan hari itu, misalnya dengan sedih, marah, kecewa, kemudian menempelkan di
di papan emoticon. Nah, setelah mereka menempel, kemudian mengungkapkan kenapa alasannya. Nah, alasannya kenapa mereka sedih, alasannya mengapa mereka bahagia. Nah, selanjutnya guru memberikan semacam kegiatan budaya positif agar anak itu merasa senang, misalnya dengan ice breaking, bernyanyi, bertepuk-tepuk, seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa, menarik sekali Bu. Saya jadi gak sabar nih Bu. Nah, untuk ini berarti kan udah pembukaan, sepertinya udah siap ada integrasi itu ya Bu ya, terus KSE, terus udah sepertinya pemetaan juga sudah, terus dari gaya belajar anak-anak ya Bu. Nah, mungkin terakhir juga ada ya Bu untuk terintegrasi KSE, gimana perasaan mereka ya Bu? Iya, ada. Nanti kegiatan itu muncul di kegiatan refleksi. Jadi anak-anak itu merefleksikan mengenai pembelajaran yang sudah mereka lakukan, kemudian kegiatan budaya positif tadi, misalnya dengan papan emoticon, bernyanyi, bagaimana mereka merasakan setelah pembelajarannya. Nah, dengan hal ini saya mengajak anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai perasaan hari ini seperti apa anak-anak, pembelajarannya apakah menyenangkan, kira-kira materi mana yang perlu diperbaiki atau yang belum kalian pahami, seperti itu. Nah, dengan demikian mengungkapkan perasaan itu, guru menjadi lebih tahu untuk melakukan kegiatan apa lagi yang mungkin bisa mengurangi perasaan dia kecewa, ya seperti itulah. Nah, itu gambarannya. Masya Allah, ya alhamdulillah ya Bu, dari tahap-tahap pertama dari kesiapan, harapan Bu Rosi, terus tujuan pembelajaran yang besok akan dilaksanakan sama Bu Rosi, sama strategi pembelajaran itu luar biasa menurut saya itu. Kepo apa ya Bu? Saya jadi penasaran, ingin segera masuk apa yang akan besok laksanakan sama Bu Rosi. Nah, alhamdulillah untuk tahap pra-observasi ini sudah lengkap, sudah bagus, persiapan sudah luar biasa. Tinggal besok pelaksanaan observasinya ya Bu Rosi. Harapannya saya meminta masukan ya nanti dari kegiatan apa yang saya lakukan untuk memberikan umpan balik benar-benar pure. Jadi apa yang saya lakukan itu pengelolaan kelasnya bagaimana, saya ingin sekali disupervisi oleh guru seperti itu. Siap Bu Rosi, tapi maaf sebelumnya ya Bu, untuk besok mungkin catatannya ya sepertinya kalau dilihat dari kesiapannya bagus semua. Tapi kalau bisa mungkin besok ada tadi seperti yang dikatakan Bu Rosi, kalau mungkin ada tambahan sedikit ya insya Allah saya ini jujur akan mengatakan apa adanya demi meningkatkan dan pengembangan proses belajar mengajar. Itu harapan saya. Saya berharap sekali karena nanti akan saya lakukan tindak lanjut mengenai masukan atas kekurangan atau yang diberikan selama supervisi. Begitu. Terima kasih sekali Bu Rosi sami-sami atas waktunya untuk tahap yang observasi ini. Dan insya Allah besok kita akan observasi langsung ya Bu ya. Semoga berjalan lancar sesuai dengan apa yang tadi kesiapan yang luar biasa, dengan tujuan pembelajaran, dengan memeta-metakan, terus kemudian dengan terintegrasi KSE sepertinya sudah bagus sekali, dan insya Allah semoga pelaksanaan besok berjalan lancar. Amin. Terima kasih waktunya Bu Rosi, dan sampai ketemu besok. Semoga sehat selalu dan besok kita ketemu di tahap observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tahap pra-observasi. Untuk tahap observasi akan kami laksanakan insya Allah besok. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian air dikatakan bersih. Di sini penjelasannya adalah apabila memenuhi 3 syarat tadi, yaitu baik secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Oke. Sekarang Ibu Guru akan membagi LKPD. Kalian akan melakukan uji coba bersama langsung. Di depan kalian sudah disediakan alat dan bahan juga disediakan. Di situ 2 buah gelas. Kelompok E, kelompok F. Saya bagi untuk kelompok A, ya, dan B. Kamu cari bahan untuk menjawab LKPD itu pada LKS buku dan bahan ajar yang disediakan di dalam A dan B. Kemudian yang C yaitu lewat HP, ya, HP, lewat HP. Anak-anak ya Bu, terus kelompok E dan F maju ke sini. Gantian. Itu sudah Bu Guru sediakan peta konsep. Silakan maju nanti. Kalau bingung jawabannya kamu cari di depan di sini, ya. Di depan ini. Ya sini Mas, maju Mas. Bukan yang halaman LKPD 1 yang B yang sudah tadi, ya. Yuk silakan dikerjakan, dibuka di situ. Petunjuknya yaitu yang pertama. Siapkan alat dan bahan. Sudah ya di situ. Kemudian kalian menjawab pertanyaan 1. Bagaimana perbedaan dalam bentuk peta konsep kalau untuk kelompok yang B? Misalnya di sini sudah ada petunjuknya, yaitu mengenai warna, bau, dan tingkat kekeruhan. Kemudian setelah itu berikan kesimpulanmu dalam bentuk peta konsep, yang mana kamu boleh mencari jawaban itu dari sumber yang guru sudah sediakan di depan, ya. Ya, yuk ditulis, silakan ditulis. Yuk ditulis, Mbak, silakan ditulis. Yuk ditulis. Silakan dibuka di ini ya, ditulis. Minta untuk ya membuat kesimpulan dari gelas A itu syarat kualitas airnya bersih apa tidak. Kemudian ya bersih itu di sini. Nah, ditulis. Nah, ini ya. Tulis. Kelompok B sudah sama. Kelompok B diminta untuk membuat peta konsep. Nah, kamu mencari di sumber. Kamu lihat dulu. Ini gelas A, ini gelas A, yang ini gelas B. Ini gelas A, kira-kira kualitas airnya bersih apa tidak? Tidak. Jadi kesimpulannya bagaimana? Secara fisik gimana? Misalnya jawabannya gelas A dikatakan tidak bersih, berarti tidak bersih. Terus karena apa? Dikatakan tidak bersih, kamu lihatnya karena apa? Kotor, tulis kotor. Apa lagi? Pinter meninggalkan dapat ditulis, gitu ya. Terus yang B bagaimana? Kelompok mana ini? D, ya, oke. Kelompok D juga sama. Kalau bingung boleh maju ke depan, ya. Maju. Kamu bingung kan jawabannya? Ya, ditulis. Mana bukan semua mana? Kelompok F juga sama, ditulis di sini. Kelompok F berarti ini kurang gambar, ini digambar. Karena di sini diminta untuk membuat gambar gelas. Ini gambar gelas A, ini gambar gelas, terus yang keduanya gambar gelas B seperti itu. Yuk maju Mas, kelompok. Yuk maju, cari di sini. Ini maju di sini. Nah, sini Mas, sini. Nah, lihat itu jawabannya. Digambar. Tadi yang ada masih belum gambar, ini digambar. Kamu belum gambar. Ini belum diisi. Kamu gambar gelas. Gambar gelas. Iya.
Ya wes, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah, tidak BAB sembarangan. Tapi kan jangan bahan peledak. Iya, mana? Iya, apalagi yang mungkin kelompok B. Nggak tahu. Kita membuang organ sembarangan. Organ apa? Kita untuk membuat polra. Kelompok B, apa juga ya? Kelompok B apa? Ini oh, alat penyaringan air. Boleh dipraktekkan? Boleh ya? Dipraktekkan. Nanti dipraktekkan. Benar nggak ini alatnya berfungsi? Terus kelompok ya sama ya. Kelompoknya sama. Oke. Ini yang beda. Ada yang belum mengerjakan novel? Adina bikin apa? Oh, yang beli. Coba tunjukin. Sih maksudnya di mana itu? Jadi membuang sampah. oh iya benar ya. Tidak membuat sampah jadi dikumpulin. Iya ya benar-benar. Ditunjuk ke guru minta tunjukkan. Coba ini yang menurut Bu Guru ini menarik. Coba kamu maju. Ya ini. Sendiri nih kain apalagi batu terus Sepet tembok ya. sabut Sabut kelapa kelapa. terus ini apa? Oh kelapa ya terus batu juga. Berarti ambilin tumbok buat ini sih, buat tampaknya. Itu nah. Ya terus. Tapi harus berulang kali ya Mandan. Ya, lumayan ya. Ya cukup. Ya itu ya. Jadi tadinya tuh bukan ya. Kita lihat perbandingannya. Setidaknya sudah tersaring. Kalau semakin banyak tumpukannya dan semakin banyak ini yang gini mungkin lebih ini ya. Oke, ya teman-teman. Bisa. Setelah holding pak, baru kena. Terus, oh ternyata di sini ada dua. Maju di angka dua. Lihat soal di angka dua. Kalau kamu bisa benar menjawab soal itu, temanmu menyatakan benar, berarti kamu lanjut bermain lagi. Contoh soal nomor dua, apa di sini coba? Syarat air mana kalau berbau apa? Fisik. Benar. Lanjut lagi. Kalau yang kalah tidak bisa menjawab, berarti temannya. Itu paham? Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niki Noberta selaku fasilitator hebat saya, dan yang terhormat Ibu Yuni Ekawati selaku pengajar praktek yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik, yaitu pada tahap pasca observasi. Berikut ini pasca observasi yang akan
akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Luki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, terlihat dari mukanya ceria dan berbunga-bunga. Siap ini Ya, untuk namanya terus. Baik, di sini maaf mengganggu waktunya. Kita sesuai kemarin sudah melaksanakan praobservasi dan observasi. Untuk sekarang kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya Bu, kita di sini hanya ngobrol-ngobrol biasa, saling sharing, bertukar setelah pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin Bu Rosi lakukan itu. Nah, di sini Bu Rosi itu mendapatkan apa yang ingin diharapkan Bu Rosi dari obrolan hari ini? Apa yang ingin diharapkan oleh Bu Rosi? Terima kasih sebelumnya pada Bu Luki yang sudah membantu saya kemarin dalam mensupervisi ya di kelas 5. Alhamdulillah saya merasa senang sudah disupervisi sehingga sangat terbantu sekali. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, harapannya bahwa dengan adanya kegiatan supervisi ini saya menjadi lebih tahu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga harapannya pembelajaran berdiferensiasi dan KSC yang saya lakukan itu menjadi lebih baik lagi seperti itu, dan hasil belajar anak juga meningkat. Ya, alhamdulillah, berarti harapan Bu Rosi itu bisa terwujud ya Bu ya. Ya baik. Nah, lanjut, perasaan Bu Rosi bagaimana ya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, perasaan saya lega. Kemudian saya juga merasa senang bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena ternyata melalui pembelajaran ini mampu meningkatkan keaktifan siswa, yaitu dengan pemetaan sesuai dengan kebutuhan siswa, ada kelompok visual, kemudian kelompok audiovisual dan kinestetik. Dan kemudian saya juga bisa membuat berbagai sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak, dengan harapan bahwa anak itu bisa lebih memahami materi yang saya ajarkan tentunya. Nah, oleh karena itu ya semoga saya bisa konsisten ini Bu dalam menerapkan pembelajaran ini. Baik, alhamdulillah ya Bu Rosi, berarti dengan pembelajaran yang beda ini ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini perasaan Bu Rosi menjadi lebih senang ya, karena anak juga bisa sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu Rosi ya. Baik. Terus selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian rencana perbaikan yang kemarin sudah didiskusikan itu apakah sudah tercapai Bu Rosi? Alhamdulillah sudah tercapai berdasarkan pada hasil belajar anak juga lebih meningkat ya, sebanyak 70% anak dalam aspek pengetahuan, kemudian afektif dan psikomotoriknya juga meningkat. Kemudian yang kedua, anak-anak menjadi lebih aktif ya, seperti itu. Apa yang saya tuliskan dalam rencana sudah saya praktekkan. Kemudian suasana kelas menjadi lebih bervariasi, kemudian sehingga mengakibatkan anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran ini, tidak monoton seperti itu. Iya, baik, bagus. Berarti ibaratnya rencana yang sudah disampaikan kemarin sudah sesuai ya Bu, dan tercapai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya Bu Rosi, apakah dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Rosi buat itu kemarin anak-anak sudah mencapai semua tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tujuan pembelajaran yang pertama kan kemarin anak bisa menyimpulkan upaya melestarikan air bersih. Nah, saya lihat di kelas anak-anak sangat antusias untuk menjawab bagaimana upaya melestarikan air bersih, baik itu secara lisan maupun praktek. Jadi anak-anak praktek langsung bagaimana ya upaya mereka membuat poster, kemudian ada yang menyampaikan secara langsung ya. Kemudian satu lagi anak bisa praktek membuat penyaringan air bersih. Berarti kan artinya melalui pembelajaran berdiferensiasi ini selain anak itu paham, mereka juga memperoleh pengalaman yang bermakna seperti itu.
melihat untuk pas langsung Iya. ketika durasi pembelajaran itu anak-anak antusias sekali ya Bu, dengan mengikuti gaya belajar mereka juga, dengan kebutuhan mereka juga. Ya baik, sudah ini ya Bu ya. Kemudian dari pembelajaran yang sudah menyenangkan itu ya Bu, apa sih kendala atau hambatan yang kemarin menurut Bu Rosi itu rasakan? Iya, pasti dalam kegiatan pembelajaran ya yang saya lakukan itu ada kendala ya Bu. Jadi meskipun tujuannya tercapai, karena yang namanya belajar itu kan terus menerus ya. Yang pertama adalah pengelolaan kelas. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya memetakan kelompok anak dari yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah ternyata dalam prakteknya anak-anak itu masih penasaran, ingin mencoba berkolaborasi dengan teman yang tadi misalnya di visual, ingin mencoba di audiovisual. Nah tentu saja dari kegiatan ini mengakibatkan suasana kelas mungkin menjadi ramai. Iya. Ya, saya tahu bahwa memang anak SD itu kan aktif aktif ya. Jadi seperti itu. Nah, akibatnya mungkin menyita banyak waktu. Jadi saya agak kesulitan dalam pengelolaan waktunya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu. Berarti kendalanya dan hambatan dari itu adalah pengelolaan waktu ya Bu ya, dan kelas juga anak-anak yang ibaratnya di gaya belajar audio penasaran gaya belajar visual, kemudian yang kinestik juga penasaran dengan yang audio. Karena memang siswa saya kebanyakan itu yang kinestik, kinestik yang aktif. Iya baik. Ya selanjutnya apakah setelah pembelajaran kemarin itu Bu Rosi sudah merasa puas setelah biasanya pembelajaran biasa, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE itu apakah lebih puas atau biasa saja sama seperti kemarin gitu? Berdasarkan pengalaman saya bahwa sebelumnya kan saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Biasanya kan saya seringnya mengajar IPA itu ya ceramah mungkin kemudian saintifik itu saya ajak anak untuk melakukan demonstrasi lah seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini lebih beragam lebih berpihak kepada murid. Anak itu bisa belajar mengeksplor dirinya sesuai dengan minatnya. Bahwa saya tahu ternyata anak yang pembelajaran visual saya hadirkan misalkan peta konsep atau gambar, mereka lebih memahami begitu. Kemudian anak yang dengan gaya belajar kinestetik saya berikan metode ulang tangga ternyata anak itu lebih aktif, antusias, senang jadi saya merasa puas. Betul ya. Betul. Kemarin ketika saya melihat juga itu anak-anak tuh suka banget itu pas bagian belajar apa itu ulang tangga itu. Jadi sama Bu Rosi diarahkan itu anak-anak tuh cara ini nih sangat fokus dan malah ketika udah selesai malah guru minta lagi itu memang bagus banget kemudian setelah Bu Rosi merasakan perbedaan antara pembelajaran biasa dengan pembelajaran berdiferensiasi integrasi KSE ini, apakah tindak lanjut Bu Rosi ke depannya? Dari kekurangan atau kendala yang saya alami kan memang pengelolaan kelas. Saya ingin merencanakan mungkin pembelajaran di luar kelas. Saya ingin mencoba mengajak anak-anak berkarya wisata. Jadi bukan berarti berwisata bukan tapi saya mengajak anak-anak keluar, misalnya ke sungai. Kelas Sungai, melihat pencemaran air di sana, maka anak-anak bisa mengetahui langsung kira-kira apa sih upaya yang kalian lakukan, gimana nanti dampaknya kalau sungai ini kotor. Nah, bagaimana kalian berupaya untuk melestarikannya, usahanya apa. Nah, seperti itu. Sehingga harapannya pembelajaran anak itu tidak hanya paham, tapi memperoleh pengalaman yang lebih bermakna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan waktunya itu kan saya kurang.
sekarang. Iya. Mungkin saya membagi ini benar-benar merencanakan waktu. Misalnya anak yang kemampuan rendah saya bagi dulu, saya prioritaskan. Nah, apabila waktunya tidak memungkinkan, saya lanjutkan di kegiatan kokurikuler, misalnya di luar pembelajaran ya, setelah pulang sekolah mungkin seperti itu. Luar pelajaran Iya, ya. iya. Sehingga pembelajaran ini benar-benar tercapai tujuannya. Seperti itu, Bu. Iya. Bagus ya, Bu. Karena kan tadi saya menganalisis bahwa anak-anak itu kan banyak yang ribut rame. Iya. Nah, maka dari itu saya ya itu tadi berencana untuk melakukan perbaikan tersebut. Iya. Dengan berbuat ikhlas, dengan pengayaan. Iya. Betul, dari yang apa tadi Bu Rosi katakan tentang kendalanya tadi ya, untuk perbaikan kedepannya itu, tindak lanjutnya itu menurut saya juga bagus. Semoga bisa diterapkan secara berkontinu ya Bu. Amin, ya. Agar anak-anak juga sesuai dengan harapan Bu Rosi, bisa tadi lebih dari 70% ya keberhasilan ya Bu Rosi ya. Kemudian ini Bu Rosi kan sudah melaksanakan seperti ini. Sebenarnya tuh siapa sumber inspirasi Bu Rosi bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini yang berintegrasi KSE ini, yang membuat Bu Rosi itu termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sumber inspirasi banyak ya Bu, tetapi yang pertama ya guru senior saya itu salah satunya yang ada di sebelah saya. Ibu Sari ya, itu juga menjadi sumber inspirasi saya bahwa beliau sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian fasilitator dari saya ya dulu pada waktu kuliah itu juga pernah ya melaksanakan mempraktekkan pembelajaran, tetapi mungkin namanya belum diferensiasi seperti itu seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Kemudian satu lagi Jam Dewantoro. Oh, Masya Allah, iya lupa di PMN ya Bu ya. Jam Dewantoro kan salah satu bapak pendidikan yang memang dia mengatakan bahwa pendidikan sesungguhnya adalah ingin mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak dengan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, untuk menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Seperti itu. Masya Allah. Perbincangannya, diskusinya bagus banget ini ya Bu Rosi, sampai saya sangat berat untuk menyelesaikan diskusinya. Alhamdulillah. Jadi sumber inspirasi Bu Rosi yang terutama adalah KHD ya Bu, memang dimana beliau adalah bapak pendidikan yang memang luar biasa, yang sampai mungkin nanti kita ikut merasakan tidak ya masa keemasan di 2045 mungkin saya belum, mungkin kalau Bu Rosi masih mungkin nanti saya jadi penasaran di tahun 2045 apakah generasi emas kita bagaimana untuk kedepannya, karena ketika kalau udah di pembelajaran PMM itu luar biasa itu untuk yang KHD. Ya baik sekali ya inspirasinya Bu Rosi tadi ya. Kira-kira rencana yang baik tadi sama Bu Rosi itu akan dilaksanakan kapan Bu? Ya insya Allah dalam minggu ini lah ya, secepatnya. Iya. Ya saya harap semoga apa yang sudah Bu Rosi rencanakan dan Ibu Rosi harapkan itu nanti akan terwujud dengan mencetak peserta didik yang luar biasa, yang tidak hanya kecerdasan pada di pengetahuan tetapi juga di sikap dan di keterampilan, semuanya mewujudkan anak yang merdeka belajar ya Bu Rosi. Ya, baik. Sekian, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya Bu Rosi, untuk diskusi untuk hari ini sangat mengesankan. Semoga kita bisa bertemu lagi besok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pasca supervisi akademik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.